Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya di pagi hari ini, Nak? Nah, Miss Sarah masih dalam keadaan semangat dalam pembelajaran yang kedua ini ya, Nak. Nah, sekarang coba kamu buka buku tema 2 kamu halaman 8. Nah, di sini kita belajar tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Ya, Nak? Nah, berarti tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak Miss mampu menuliskan jenis-jenis sumber daya alam dan pemanfaatannya. Jenis-jenis sumber daya alam dan pemanfaatannya. Nah, buka buku kamu halaman 8 ya, Nak. Sama-sama kita baca di sini. Miss tampilkan juga ini gambarnya ya, Nak. Sumber daya alam dan pemanfaatannya. Energi yang digunakan oleh makhluk hidup berasal dari alam. Nah, seperti matahari tadi itu berasal dari alam ya, Nak. Segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kelangsungan hidup disebutlah dia sumber daya alam atau disingkat dengan SDA. Nah, berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, ingat ya, Nak, apa itu sumber daya alam? Segala sesuatu yang ada di alam yang dimanfaatkan oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya. Nah, kemudian sumber daya alam itu dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa artinya itu, Miss? Artinya yang dapat diperbaharui itu dapat diciptakan atau dapat dimunculkan kembali atau dapat diubah atau dapat diolah oleh manusia lagi. Misalnya kalau dia habis dapat dimunculkan oleh atau diciptakan oleh manusia lagi ya, Nak. Nah, kalau tidak dapat diperbaharui itu dia tidak bisa kita kelola ulang. Ya, Nak. Kalau dia habis kita harus menunggu ribuan tahun lamanya. Itu dia kalau tidak dapat diperbaharui ya, Nak. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu merupakan sumber daya alam yang dapat digunakan terus-menerus. Nah, atau kalau dia habis bisa dibuat ulang. Nah, sumber daya alam itu dapat dihasilkan kembali. Nah, dapat dihasilkan kembali melalui kegiatan pelestarian manusia. Ya, Nak, dilestarikan manusia baru dapat diolah kembali ya, Nak. Contohnya itu pohon, hewan, air, matahari, udara, serta peternak atau perikanan lainnya ya, Nak. Nah, kemudian sumber daya alam yang dapat diperbaharui dibedakan atas sumber daya alam hayati, yaitu berupa hewan, tumbuhan, serta sumber daya alam non-hayati. Nah, sumber daya alam dapat diperbaharui ini juga dapat dibedakan menjadi 2 atau dikelompokkan menjadi 2, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Nah, kalau sumber daya alam hayati itu yaitu dia sumber daya alam yang berupa makhluk hidup ya, Nak. Nah, kalau sumber daya alam non-hayati itu dia tidak berupa makhluk hidup. Oke. Nah, contoh sumber daya alam non-hayati itu misalnya hewan, tumbuhan ya kan, Nak. Nah, kalau sumber daya alam non-hayati itu dia berupa misalnya udara ya karena air. Nah, itu dia sumber daya alam non-hayati. Nah, kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dia dan membutuhkan waktu yang lama atau jutaan tahun untuk menghasilkan kembali. Seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya dia habis, kita menunggu waktu yang sangat-sangat lama. Bisa jadi kita sudah mati dulu baru dia ada lagi ya, karena nah,
sumber daya alam ini dibedakan atas dua. Atas sumber daya alam, energi merupakan batu bara dan minyak bumi. Nah, sumber daya alam, mineral, logam berupa nikel, emas, seng, dan timah ya nak. Nah, tadi dia sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini dibedakan atas sumber daya alam energi dan sumber daya alam mineral ya nak. Tadi nanti Miss akan memberikan catatan kepada anak-anak Miss tentang ini ya. Nah, inilah contoh-contoh sumber daya alam. Sumber daya alam itu dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Kemudian sumber daya alam dapat diperbaharui itu dikelompokkan menjadi dua ya tadi ya nak. Sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Tadi sudah disebutkan contohnya. Begitu juga dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, dikelompokkan juga menjadi dua. Ya nak, nanti Miss berikan catatan aja dulu, tidak ada di sini. Kemudian manfaat sumber daya alam dalam berbagai hal, yaitu yang pertama, hewan dan tumbuhan dimanfaatkan sebagai apa? Sebagai bahan makanan dan bahan minuman ya nak. Misalnya ayam itu kan hewan, bisa kita buat menjadi bahan makanan kita, yaitu lauk pauk kita. Kemudian susu sapi itu bisa jadi bahan minuman kita ya kan nak. Nah, kemudian yang kedua, batu bara dan minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan. Nah, yang kita isi di kendaraan kita, misalnya bensin, solar ya kan nak. Kemudian yang ketiga, emas dan perak dimanfaatkan sebagai bahan pembuat perhiasan, seperti yang dipakai-pakai mama kita itu, cincin, kalung ya karena. Kemudian yang ketiga, belerang. Belerang itu dimanfaatkan sebagai bahan pembuat obat-obatan. Kemudian air dimanfaatkan untuk menyuci pakaian, mandi, dan juga air minum ya nak. Kemudian kulit hewan dimanfaatkan sebagai bahan pembuat pakaian, tas, sepatu. Nah, kemudian ada juga misalnya padi dimanfaatkan untuk apa? Kemudian pohon dimanfaatkan untuk apa? Kira-kira pohon itu dimanfaatkan untuk apa? Bisa jadi lemari, bisa jadi tempat tidur, meja belajar. Nah, banyak lagi ya kan nak. Nah, itu dia contoh sumber daya alam dan pemanfaatannya. Nah, anak-anak Miss nanti Miss akan menugaskan ada beberapa catatan dan latihan yang ada di halaman 9 ini. Ada gambarnya. Jenisnya itu apa? Jenis ini misalnya ada pohon. Itu jenis sumber daya alam apa? Apakah itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yang digolongkan dalam sumber daya alam hayati? Kemudian manfaatnya itu untuk apa? Enak, ada di sini 4 gambar. A, B, C, D. Kamu tuliskan itu jenis sumber daya alam apa dan pemanfaatannya ya nak. Seperti yang sudah Miss jelaskan. Misalnya ini gambar 1.9 ini adalah gambar danau ya nak kan. Ini adalah air merupakan contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Dimanfaatkan untuk apa? Misalnya bisa dimanfaatkan untuk air minum, menyuci pakaian, ya nak, itu manfaat air. Oke, pahami anak-anak Miss, nanti kamu sesuai gambar ini kamu tuliskan jenis sumber daya alam apa dia dan pemanfaatannya itu untuk apa, ya nak. Ada dia contoh gambar padi, ada pengelolaan minyak bumi, ya kan nak. Nah, apa dia manfaatnya? Oke, pahami anak-anak Miss, dikerjakan lalu dikirim nanti melalui GCR ya nak. Oke, selamat pagi anak-anak Miss.